A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi barakati ulumihima wa bi barakati masyayikhihima wa bi barakati masyayikhina amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tepuk minggunya pertemuan kedua dengan putri bahasa Indo khususnya dan umumnya dengan putri-putri berbahasa Aceh. Yang sangat disayangkan putri-putri bahasa Indo urunnya lengkalan menghalangan pada jam belajar untuk putri bahasa Indo. Jadi yang putri bahasa Indo lengkalan yang murni bahasa Indo Miftah Hana Miftah Muhammad Hana Miftah Bu Hasnita yang nak Hasnita tidak bisa bahasa Aceh. Iya, Tengku nggak bisa bahasa. Tidak bisa bahasa Aceh, sama sekali tidak bisa. Nggak bisa. Mira bahasa Aceh Mira bahasa Aceh. Mira bahasa Aceh ure. Wah, dia tolong Mira apa? Nur Fadila bahasa Aceh Nur bahasa Aceh. Dia Tengku dia. Oh dia. Okey, bunyung kada ubud. Oda ada pasien. Ya kedengaran suara Tengku Oda. Kedengaran tunggu lagi bawa kereta dulu, aman dulu. Aman. Di atas kereta, sore Jumat di atas kereta, sore Minggu di atas kereta. Memang rukanya apa jentil? Dan tunggu lagi sama mama, tunggu lagi ngantar mama ke pasar. Oh, baik. Ya, pakai handset lah. Ya. Yuk. Untuk putri bahasa Indo, jadi Ustaz ajarkan dengan bahasa Indo. Apabila kurang-kurang ngerti, Hasnita tanyakan. Karena yang berbicara orang Aceh, jadi berbicara bahasa Indo. Ini silakan langsung ditanyakan Hasnita. Insyaallah Bisa Tengku. dimengerti ya? Nah, insyaallah. Hasnita, pertemuan yang pertama udah masuk dalam majelis? Udah mengikuti? Kemarin nanti berhalangan Tengku, ada sedikit gimana ya kakak? Oh, ada. Ya, ada ya. Ada nonton YouTube untuk pertemuan pertama Putri Indo kemarin? Ada belum? Enggak Tengku. Belum.
Enggak, nanti tolong ditonton YouTube pertemuan pertama Putri Bahasa Indo biar tidak ketinggalan pelajaran Asnita. Insya Allah Tunku. Eh, jangan insya Allah, nanti insya Allah enggak nonton, insya Allah itu kata-kata untuk kedepannya. Bukan kata-kata Baik yang Tunku. pasti kan. Baik. Ya. Jadi ini pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jadi Ustadz sedikit mengulangi, cuma tidak mengulangi panjang lebar tentang pembahasan yang sudah berlalu. Jadi untuk seseorang mahir membaca kitab, seseorang harus menguasai 4 ilmu: ilmu nahwi, ilmu sarfi, ilmu lughah, dan ilmu balaghah. Keempat-empat dari ilmu ini, setiap seseorang yang ingin membaca kitab gundul ataupun kitab tanpa harkat, tanpa betis, walaupun ada ilmu lain, cuma ini kewajiban utama biar seseorang membaca kitab dengan benar dan pasti. Yang pertama ilmu nahwi, bahasa lain ilmu i'rab. Yang kedua ilmu sarfi, bahasa mutasrif. Yang ketiga ilmu logat, bahasa lain ilmu mufradat. Yang keempat ilmu balaghah, bahasa lain ilmu bayan. Apabila seseorang sudah menguasai keempat-empat ilmu ini, maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan ahli dalam membaca kitab. Maksud bisa keempat-empat ini bisa, maksudnya bisa menerapkan dalam kitab, bisa mempraktekkan dalam membaca kitab. Dalam keseharian membaca kitab bisa mempraktekkan keempat-empat ilmu yang tertulis. Baru bisa dikatakan orang tersebut ahli dalam membaca kitab. Kira-kira bisa dipahami Asnita? Iya. Asnita dipahami bisa? Dikit Tunku. Dikit-dikit. Enggak apa-apa, Ya, Tunku. kan Ustaz boleh mengajarkan apa itu ilmu nahu, apa itu ilmu saraf, apa itu ilmu logat, apa itu ilmu balaghah. Kalau daerah Asnita orang mana? Simpelu. Simelu. Ilmu nahwi pernah dengar? Ilmu nahu. Pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Ilmu sarfi pernah dengar? Ilmu saraf, ilmu sorof. Apa itu Mbak, di daerah Asnita? Tadi belum pernah ini Tunku, cuma kalau dengar-dengar mereka bilang gitu pernah. Oh pernah. Jadi dengar nama, tidak kenal orangnya gitu kan? Benar. Insya Allah satu demi satu akan diterangkan dengan pelan-pelan. Cuma tentang ilmu nahwi, Ustadz sudah ajarkan di pertemuan pertama pengertian ilmu nahwi. Pengertian ilmu nahu sudah Ustadz ajarkan di pertemuan pertama pengertian ilmu saraf, pengertian ilmu balaghah belum. Nanti yang Ustadz tuliskan di papan, nanti Asnita mengulanginya di media pesantren, di media daya, di media YouTube daya kami. Nanti Asnita menonton sambil memahami atau mengulangi dan menulis. Sekarang fokus untuk memahami yang Ustadz ajarkan. Jangan menulis, fokus untuk memahami. Ustadz akan terangkan satu persatu dalam pembahasan 4 ilmu tadi. Yang pertama ilmu nahwi. Pengertian ilmu nahu sudah Ustadz ajarkan di pertemuan pertama. Nanti Asnita nonton YouTube dan memahami. Apabila kurang dipahami, pertemuan yang akan datang Asnita tanyakan. Setiap pertemuan yang sudah berlalu nanti dinonton di YouTube dan dicatat. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan setiap pertemuan akan datang.
selalu tanyakan karena wajib memahami setiap pelajaran yang sudah diajarkan dan wajib untuk bertanya apabila tidak memahami. Jadi pengertian ilmu nahwi atau ilmu nahwu sudah diterangkan. Seseorang baru dikatakan ahli atau mahir dalam ilmu nahwu, seseorang harus menguasai 4 poin atau 4 kriteria. Yang pertama, seseorang harus bisa menguasai yang namanya ma'rifatul kalimat. Ma'rifatul kalimat. Yang kedua, seseorang harus menguasai yang namanya anamul kalimat. Yang ketiga, firakul kalimat. Yang keempat, mahallul kalimat. Keempat-empat ini seseorang bisa menguasai, maka seseorang sudah dikatakan ahli ilmu nahwu atau sudah bisa dikatakan ulama nahwu ataupun kiai nahwu. Gambaran yang Ustadz terangkan, kira-kira gambaran baru poin-poinnya kan Tengku? iya belum diterangkan poin-poin. Insya Allah Tengku. Nanti nonton apa itu pengertian ilmu nahwu dan catat Hasnita. Pertemuan yang akan datang Hasnita tanyakan sama Tengku kalau yang kurang dipahami. Bisa Ya, mengerti Tengku. Hasnita? Bisa Ya. Tengku. Nanti Hasnita kalau mau dan orang lain juga, Hasnita kalau mau lebih mendalami ilmu nahwu, ma'rifatul kalimat, alamatul kalimat, firakul kalimat, mahallul kalimat, seandainya Ustadz sudah terangkan dan Hasnita sudah mengulangi di YouTube dan sudah mencatat, ada yang kurang dipahami, Hasnita tanyakan sama Tengku pertemuan yang akan datang. Nanti apabila memang Hasnita ingin untuk menanyakan hal-hal lain yang sangkutan dengan ini, dengan pelajaran majelis takasus, Hasnita bisa langsung WA admin Putri. Admin Putri siap 24 jam, nanti Ustadz kirimkan di WA Hasnita, admin Putri yang Hasnita WA, bilang amanah Tengku, Hasnita disuruh WA kalau Putri, kalau Hasnita menyebut untuk Tengku yang Putri gimana? Tengku juga? Kalau yang mengajarkan Hasnita Putri, apa Hasnita sebut? Ustazah atau Tengku? Atau gimana? Ustazah boleh? Ya. Nanti langsung selepas belajar, nanti Hasnita sesudah Ustaz kirimkan kontak WA, nanti Hasnita langsung WA admin Putri yang kontak WA Ustaz kirimkan, bilang amanah Tengku suruh WA untuk bertanya apabila Hasnita ingin bertanya. Tengku menganjurkan untuk bisa dipahami Hasnita? Iya Tengku, bisa. Ini Hamdi. Ya. Kira-kira Hasnita malu nggak bertanya sama Putri, sama Tengku Ustazah Putri? Ustazah? Enggak kan? Gimana Tengku? Kurang jelas suaranya. Kalau Hasnita bertanya sama admin Putri, yang Ustaz anjurkan Hasnita untuk tanya jawab, untuk lebih menguasai pelajaran yang Ustaz ajarkan, Hasnita harus belajar juga di bawah sama admin Putri yang sudah lama belajar sama Ustaz gitu. Kira-kira Hasnita mau nggak? Mau Tengku? Mau. Kalau mau nanti Ustaz kirimkan kontak WA. Ya kalau nggak mau ya nggak Ustaz kirimkan. Itu aja kan. Dengan senang hati Tengku. Kalau Tengku di luar majelis, nah dikarenakan Tengku 7 waktu dalam sehari semalam. Jadi ya, banyak kesibukan, nanti nggak ada respon, adapun lambat respon. Jadi yang pertama, seseorang baru bisa dikatakan
menguasai ilmu nahu atau ulama nahu atau kiai nahu, seseorang tersebut harus menguasai 4 poin yang tertulis. Ma'rifatul kalimat, alamatul kalimat, firakul kalimat, mahallul kalimat. Ma'rifah ini bahasa 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 Indo. Gimana bahasa Indo? Kalau Oza kedengaran, Oza kedengaran? Ya, kedengaran itu. Kedengaran. Makrifah ini apa, Oza? Bahasa Indo? Kalau makrifah, kalau bahasa Aceh, ini kalau bahasa Indo mengenal kalimat. Bahasa Indo mengenal kalimat, arti kalimat kata, mengenal kata. Cuma mengenal ini kalau dijabarkan maksud mengenal dalam munahu, maksud mengenal bahasa Aceh duri dengan duri ngan wajah rok, mengenal dengan diri rok. Gimana kira-kira bahasa Indo yang tepat? mengenal atas dirinya kalimat. Mengenal atas dirinya kalimat. Ya, maksudnya kayak makrifah. Kalau di pesantren kan makrifah tuh lebih pemahaman kan, pengetahui lah bahasanya. Berarti dia lebih ke mengetahui bahwanya katanya gitu. Bahasa Acehnya mengenal, misalnya kita gini, kalau kita mengenal seseorang, kalau makrifah terhadap seseorang, mengenal seseorang, kita harus mengenal dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau sudah mengenal dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru dikatakan makrifah terhadap orang tadi. Begitu juga kalau makrifatul kalimat, kita harus mengenal dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya, baru dikatakan makrifah kalimat. Itu bukan sekedar kita mengenal tangannya dan lainnya, harus benar-benar kita mengenal dari ujung rambut hingga ujung kaki, baru dikatakan mengenal. Kira-kira bisa dipahami, Hasnita, maksud makrifatul kalimat? Kalau bahasa singkatnya mengenal kata, arti kalimat kata. Bisa dipahami, Hasnita, kira-kira? Masih kurang Tengku. Kurang. Misal kalimat, Hasnita tahu kalimat dalam bahasa Arab, kalimat arti makrifah mengenal kata dalam bahasa Arab 3: isim, ismon, fi'lun, fi'il, haraf atau huruf. Pernah dengar yang namanya kalimat isim, fi'il, huruf, Hasnita? Belum Tengku, baru kali ini. Baru kali ini. Isim, ismon. Kalau di daerah Hasnita apa namanya ismon nih? Isim. Nggak tahu Tengku. Nggak tahu. Dia dengar isim apa tuh? Belum pernah dengar? Baru pertama Tengku. Baru pertama. Kayak pertama baru kenal Tengku. Kalau ismon huruf. Kalau huruf harfun. Kalau huruf kata pelengkap. Kalau fi'lun, il, kata kerja. Kalau ismon, isim, kata-kata selain keduanya. Selain fi'il, selain huruf, semuanya dikategorikan dalam kategori isim. Kalau huruf, harfun, haraf bisa kita katakan, haraf bisa,
Kalau daerah Jawa haraf, Aceh huruf penyebutannya. Kalau haraf atau huruf bahasa Indo kata pelengkap. Kalau fi'lun, fi'il kerja. Kalau ismun, isim bahasa Indonya kata-kata selain keduanya. Selain kata kerja dan selain kata pelengkap semuanya dikategorikan dalam kategori kata-kata ismun, isim dalam kalimat isim. Saya kira Tunku Hasnita bisa memahami gambar yang tak gambarkan. Insya Allah Tungku. Insyaallah. Iya Tungku. Nah, sama Hasnita kira kita itu harfun. Coba Hasnita sebut bisa harfun. Sulit. Harfun. Harfun. Huruf sulit enggak? Huruf Huruf. Haraf. Harf pasti. Jadi yang enak asli kita ngomongnya apa? Huruf atau haraf atau harfun? Huruf. Huruf. Ya, baik. Berarti huruf. Yang ini namanya huruf. Huruf bahasa Indo kata pelengkap. Kata pelengkap itu menurut Hasnita kira-kira gimana? Yang Hasnita ada di pikiran Hasnita saat ini. Kira-kira kata pelengkap itu gimana? Kalau kayak Yang ada sebelum Ustaz terangkan. Apa? Di mana Ya, ya. Tungku? Kata pelengkap itu gambarannya gimana menurut Hasnita? Sebelum Ustaz terangkan kira-kira gimana? Kalau Ani belajar bahasa Inggris sih sama kayak verb sama pokoknya ada kalimat Ya dalam bahasa Inggris ya. Coba. ya pelengkap itu kayak misal di situ ada kata kerja, ada kata bantu, terus ada kata pelengkap gitu. Pelengkapnya di ujung kalimat. Nggak tahu Kata kata pelengkapnya di kalimat gitu gambaran Hasnita. Iya Tungku. Kalau dalam bahasa Inggris apa tuh? Kata pelengkap. Yang Hasnita belajar kata pelengkap dalam bahasa Inggris apa? Kata pelengkap bahasa Inggrisnya apa? Hasnita? Nggak ada kedengaran? Nggak kedengaran Hasnita? Gua kemal dia dulu. Mati ini bro. Demi. Oh, ya. Oh, murah.
Aduh. Beda ya jaringan. Aduh bantu. Mira dia tolong Mira. Baik Mira ada tuh Ure. Dia Bang. Mira ada suruh ya. Aneh diganya Allah. Mana? Asnita. Aneh itu hilang tunggu. Ah. Tanya kampung Nadung yang Asnita. Kau ada. Cici be ata bo. Yang lain dia tu dah. Duh Ure. Nur Fadila dia tolong. Nur Fadila. 4. Dia. Dia. Nak punya. Mira ada. Ada. Okay dạ thế này. Maka balik dia. Udara cho hidup. Ada? Iya Tengku. Ada kenal Asnita? Enggak, Asnita yang tadi. Ya. Enggak kenal Tengku. Kalau kenal, ya tanya untuk kawasan, kok bisa jaringan. Kurang tahu juga itu kurang juga soalnya. Tadi, udah nanya aku mah. Temen dulu. Simulu. Chat pihana ibalah aku. Pak Kamtamo. Asnita, Iya Tengku. Kirim ke WA Kak. Ya. kenapa Asnita? Tadi mati lampu Tengku, jadi wifi-nya mati juga. Ini baru hidup. Pikir kawasan mana Asnita tinggal? Kawasan Simpang Lapas Tengku. Simpang Lepas. Iya Tengku. Jadi yang Ustaz tanyakan tadi, kata pelengkap dalam bahasa Inggris apa Asnita? Udah lupa Tengku, karena udah lama itu, masih SMP kemarin belajar. Oh. Jadi kalau memang bisa memahami mudah dengan bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris aja, nggak apa-apa. Kata pelengkap, kalau dalam kalau maksud daripada ilmu nahu, maksud huruf, kata pelengkap yang dimaksudkan dalam ilmu nahu atau bahasa lain huruf, kata pelengkap, kata-kata yang tidak tergambar dalam pikiran seseorang. Kata-kata yang tidak tergambar dalam pikiran seseorang. Kata-kata yang tidak tergambar atau kata-kata yang belum tergambar dalam pikiran. Kata-kata yang tidak tergambar dalam pemikiran. Ini yang dimaksud kata-kata pelengkap. Kata-kata yang tidak tergambar dalam pikiran. Kedengaran suara Ustaz Asnita? Terdengar Tengku. Terdengar. Ya, contohnya
Contoh, misalnya ke, Nah, aku pergi ke masjid. Aku pergi ke masjid. Yang kata pelengkap di sini ke. Kita ke. Ini bukan kata pelengkap. Dikarenakan masjid bisa kita gambarkan dalam pemikiran. Misalnya masjid kayak gini, ada kubah-kubahnya gitu. Nah, bisa pergi bisa kita gambarkan orang pergi gini. Aku bisa kita gambarkan wajah kita ya. Tuh, kira-kira bisa kita gambarkan Mas Nita? Gimana menggambarkan ke? Nggak bisa Gak bisa. Berarti ini kata pelengkap. kata pelengkap. Jadi kata pelengkap kata-kata yang tidak tergambar dalam pemikiran seseorang. Jadi kata-kata yang tidak tergambar dalam pemikiran seseorang, inilah yang dimaksud dalam ilmu nahu harfun atau huruf. Kira-kira bisa dipahami ya Sinta? Bisa Tengku. Bisa. Kalau bisa, coba Ustaz tanyakan dulu Mas Nita. Orang ini udah belajar, kayak Mira, Oda, Nurfadilah, Melati udah belajar. Cuma orang ini Ustaz suruh juga belajar lagi untuk mudah memahami dan lebih tajam atau lebih cepat pemikiran tentang poin-poin ilmu nahu. Misalnya Ustaz katakan mobil. Ini menurut Asnita kira-kira ini kata pelengkap apa? Bukan Tengku. Kenapa? Karena ada wujudnya, maksudnya bisa digambarkan. Oh, bisa digambarkan mobil kan gini kan, ini mobil Pajero gitu kan? Ya, Nah, kalau misalnya kalau membunuh, kira-kira ini kata pelengkap bukan? membunuh. Asnita, Kira-kira. membunuh. Itu kan kata Membunuh. Tengku. Oh, ya. Nah, berarti Asnita bisa membunuh. Ini kita alihkan dalam bahasa Arab. Kalau membunuh bahasa Arab, tinggal kita melihat kamus. Nanti Ustaz ajarkan cara melihat kamus Arab yang lengkap dan tata cara yang baik. Jadi katalah ini bahasa Arab. Artinya kalau kita lihat kamus Arab Indo membunuh. Jadi kita bisa simpulkan katalah ini apakah dia huruf, apakah dia fi'il. Kalau fi'il kata kerja. Kira-kira gimana menurut Asnita? Ini apa huruf apa fi'il? Fi'il. Fi'il, ya itulah. Gampang belajar nahu. Kita udah tahu kalimat, udah tahu kata. Kalau dalam ilmu nahu kalimat disebutnya. Kalau bahasa kita kata. Kita sudah mengetahui, sudah makrifah. Salah ini apakah dia huruf, apakah dia fi'il, apakah dia. Kita sudah bisa memastikan kalau kata la ini fi'il. Alasannya karena dia berupa kata kerja. Kira-kira mudah dipahami ya kita? Insya Allah. Insyaallah. Coba Ustaz tanyakan lagi misalnya kursiun bahasa Arab, bahasa Indonya kursi. Kira-kira menurut kita kursiun ini apa huruf, apa fi'il, apa isim? Pelengkap Tengku. Huruf. Lengkap huruf.
Kira-kira kursi enggak tergambar dalam pemikiran Hasnita. Kalau Ustaz ngomong kursi, nggak bisa Hasnita gambarkan kursi. Gimana Tengku? Kira-kira kalau Ustaz bilang sama Hasnita kursi, Hasnita bisa menggambarkan kursi dalam pemikiran. Kursi bisa Tengku, kan dia kata apa ya, kata benda. Oh, kata benda, iya. Ya, kalau kata benda masuknya Hasnita ke isim. Karena isim selain kata kerja dan selain kata pelengkap semuanya dalam kategori isim. Bedanya Tengku sama mobil tadi. Ya, mobil juga masuk dalam kategori isim. Mobil masuk dalam kategori isim karena mobil kan bisa kita gambarkan. Dan yang kita gambarkan bukan pekerjaan. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami perbedaan antara isim, fi'il dan huruf? Artinya? Insya Allah Tengku sedikit. Oh, dikit-dikit. Kalau dikit ya belum. Nah, lanjut ke contoh berikutnya. Jangan dikit Hasnita. Kalau dikit nanti menerapkan dalam membaca kitab sulit. Jangan dikit. Gini aja Hasnita, biar mudah. Kalau sesuatu kata tergambar dalam pemikiran Hasnita, berarti kata-kata tersebut kemungkinan dua. Kalau bukan fi'il, isim. Kalau kata-kata tersebut tergambar dalam pemikiran Hasnita, apabila seseorang menyebutkan suatu kata dan kata-kata yang orang tersebutkan tergambar dalam pemikiran Hasnita, kemungkinan kalau bukan fi'il, isim. Gitu. Kalau yang tergambar dalam pemikiran Hasnita berupa kata kerja, berarti Hasnita memvonis kalimat tersebut atau kata tersebut fi'il. Kalau yang tergambar dalam pemikiran Hasnita bukan kata kerja, maka Hasnita vonis dengan kata-kata isim. Kalau memang suatu kata yang orang sebutkan untuk Hasnita tidak tergambar dalam pemikiran Hasnita sama sekali, maka Hasnita memvonis huruf. Kira-kira bisa dipahami Hasnita? Bisa Tengku. Bisa. Kita Ustaz beri satu contoh lagi. Mudah-mudahan jangan salah. Ya. Nanti Hasnita banyak belajar sama Admin Putri kan. Dah lama belajar sama Ustaz. Jadi orang ini bisa leluasa adapun akrab lah dikit nanti Hasnita sama orang ini enak lah dijadikan kawan. Orang ini juga murid Ustaz, nggak apa-apa, enak. Kalau Hasnita pengen, jangan curhat lah. Kalau Hasnita pengen untuk khususnya masalah yang Ustaz ajarkan, orang ini siap untuk merespon dan merangkap semaksimal mungkin. Tapi kalau bukan pelajaran yang Ustaz terangkan, orang ini mungkin nggak mau mungkin. Nah, gitu. Jadi Hasnita misalnya Ustaz katakan kami sadari bahwa kami orang miskin. Kelihatan Hasnita? Kami sadari atau kami menyadari bahwa kami orang miskin. Kami menyadari bahwa kami orang miskin. Kedengar? Kedengaran Hasnita?
Terdengar tuh, tapi putus-putus suaranya. Udah putus. Kami menyadari bahwa kami orang miskin. Kedengaran? Kedengaran Tengku. Kedengaran. Jadi ingat Hasnita, dalam membaca kitab yang tidak ada baris, yang tidak ada harkat, kitab gundul, selalu kita menjumpai yang namanya isim atau fi'il atau huruf. Tidak ada yang keempat. Jadi kalimat ataupun kata-kata dalam bahasa Arab cuma 3. Berbeda dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, lebih-lebih dalam bahasa Perancis. Karena Ustaz ada juga kitab Nahu dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Perancis, dan bahasa bahasa Arab, bahasa Perancis, dan juga bahasa Arab tidak baku. Jadi kalimat dalam bahasa Arab cuma 3, kata-kata dalam bahasa Arab cuma 3, Hasnita. Kalau bukan isim, fi'il. Kalau bukan fi'il, huruf. Misalnya seseorang menanyakan kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Kalau misalnya orang tanyakan sama Hasnita, kata-kata ini kalimat apa Hasnita? Hasnita tinggal memilih, menjawab apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf. Tidak ada yang keempat. Dalam bahasa Arab cuma 3. Kalau bukan isim, fi'il, kalau bukan fi'il, huruf. Nah, udah bisa dipahami Hasnita? Insya Allah Tengku. Ya, ini dengan bahasa Indo dulu, nanti baru bahasa Arab. Misalnya Ustaz tanyakan kami ini kira-kira menurut Hasnita, kami ini apakah dia isim, apakah dia huruf, apakah dia fi'il, apakah dia isim? Kami. Hasnita, kalau Ustaz ngomong kami, kira-kira Hasnita bisa tergambar nggak maksud kami dalam pemikiran Hasnita? Kami atau Ya, kita? Ya, tergambar kan? tergambar. Ya, tergambar kan. Kami, kalau kita sebut kami kan kita, Anik kan? Tergambar kan gini kan? Ya kan? Ya Tengku. Hasnita? Ya. Ya. Berarti kita ini apakah yang tergambar? Ustaz sudah katakan tadi, kalau tergambar dalam kalau suatu kata tergambar dalam pemikiran, boleh jadi kata tersebut fi'il, boleh jadi kata tersebut isim, huruf bukan. Kalau tergambar dalam pemikiran kita, kata-kata yang tergambar dalam pemikiran kita, pemahamannya tergambar dalam pemikiran kita, berarti kata-kata tersebut huruf, otomatis bukan. Kemungkinan fi'il, kemungkinan isim. Baru kita katakan fi'il kalau memang yang tergambar itu berupa pekerjaan. Kira-kira orang-orang ini yang tergambar dalam pemikiran kita, kira-kira pekerjaan apa bukan, Hasnita? Ini kata kerja apa bukan, Hasnita, kami? Bukan Tengku. Bukan. Jadi kami ini Isim. dalam kategori isim, ya. Itu cuma 3 kata dalam bahasa Hasnita, sangat mudah. Cuma 3. Yang sulit belajar bahasa Indo, bahasa Inggris sulit. Kalau bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah. Menyadari. Kira-kira menyadari ini tergambar nggak dalam pemikiran Hasnita? Menyadari. Apapun lah yang Hasnita menyadari. Kira-kira tergambar nggak dalam pemikiran Hasnita? Enggak Tengku. Oh enggak. Menyadari ini Hasnita kan tergambar dalam pikiran kita. Kita kan menggambar, misalnya kita menyadari apa? Menyadari susah kan tergambar susah dalam pikiran kita kan? Tergambar kan? Oh. Iya. Tergambar kan? Ya, berarti ini tergambar Hasnita. Dan gambaran yang tergambar dalam pemikiran kita itu berupa juga pekerjaan. Karena kan menyadari itu kan pekerjaan otak, pekerjaan pikiran. Maka menyadari di dalam bahasa Arab disebut fi'il. Pekerjaan bukan gini, Hasnita, bukan akidah lainnya. Pekerjaan pemikiran juga dikategorikan pekerjaan, kata kerja. Kira-kira bisa dipahami, Hasnita? Ya, insya Allah.
nanti belajar untuk tukar pikiran, untuk lebih mendalami. Insya Allah pertemuan ke depan Hasnita udah menguasai dengan mantap teori yang Ustadz ajarkan, yang namanya isim, adapun fi'il, adapun huruf. Yaitu, Amin. dalam pembahasan Ma'rifatul Kalimat. Udah kira-kira bahwa satu lagi bahwa kira-kira bahwa kalau seseorang menyebutkan sama Hasnita bahwa setelah itu orang itu pergi, kira-kira bahwa itu tergambar nggak dalam pemikiran Hasnita bahwa? Enggak, Tengku. Enggak, berarti enggak tergambar dalam pemikiran, berarti namanya apa namanya Hasnita? Yang tidak tergambar dalam pemikiran. Apa nama kalimat tersebut? Apa nama kata tersebut? Huruf, Tengku. Ya, Ustaz rasa cukup. Nanti untuk mendalami Hasnita harus rajin-rajin untuk belajar sama Ademin Putri ataupun putri-putri yang udah lama belajar sama Ustaz, udah lebih kurang 4 tahun 5 tahun orang ini. Jadi belajar sama orang ini tentang yang Ustaz ajarkan, jangan belajar yang lain. Nanti Ustaz juga ajarkan yang lain, belajar yang Ustaz terangkan. Pengertian ilmu nahu, nonton, tulis, belajar, pahami, nanti tanya jawab sama Ademin Putri. Begitu juga dengan poin Ma'rifatul Kalimat, bagaimana yang sebenarnya dan apa itu kalimat, isim, fi'il, huruf, apa itu yang dinamakan isim, apa itu yang dinamakan fi'il, apa itu yang dinamakan huruf, gimana cara untuk membedakan ketiga-tiganya dengan mudah. Cobalah untuk mempraktekkan di selain waktu belajar gitu Hasnita kira-kira. Baik, Ada yang mau Tengku. ada yang mau ditanyakan Hasnita dan lain-lainnya? Oda, Nurfadila, Melati, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Melati baru masuk Melati. Emang Melati ini. Ada, Melati Tengku. baru masuk, baru hadir. Nanti udah dari tadi lo tunggu yang nggak sadar. Oh nggak sadar ya, lagi fokus sama Hasnita tadi. Ya. Tapi nggak kelihatan Melati. Jadi. Oda, Nurfadila, ada pertanyaan? Melati, Hasnita, Ada, Tengku. Masih ada waktu nggak? ada 3 menit lagi. Apa yang ingin Hasnita tanyakan? Tadi kan ada 3 poin, ada huruf, fi'il, sama isim. Nah, yang ada Ini sedikit. Iya, ini bukan 3 poin Hasnita. Ini A, B, C dari poin Ma'rifatul Kalimat. Poin dalam ilmu nahwu cuma 3. 1, 2, 3, 4. Ini kan poin 1, 2, 3, 4. Poin yang pertama Ma'rifatul Kalimat. Yang A dari Ma'rifatul Kalimat isim, yang B fi'il, yang C huruf gitu. Jadi yang ingin Hasnita tanyakan Ma'rifatul Kalimat. Ya, ya betul ya. Itu Ya. ada poinnya 3. Poin yang pertama A huruf, yang B-nya fi'il, terus yang C-nya isim. Nah, kalau yang huruf tadi tidak tergambar dalam pikiran, sedangkan yang fi'il tergambar dalam pikiran, sedangkan isim tergambar dalam pekerjaan. Nah, kenapa Oh, kadang bukan itu. Ini tertukar. Kalau fi'il tergambar dalam pemikiran berupa kata kerja. Kalau isim tergambar dalam pemikiran selain kata kerja. Oh iya, iya. Betul. Ya kan? Ya. Jadi Benar-benar. ya. Jadi pertanyaannya, kenapa tadi pertanyaannya dalam kedua
yang B sama C ini kadang bisa disebut dengan fiil, kadang bisa disebut dengan izim. Kok bisa gitu, Tengku? Ya gini, karena kedua-dua ini tergambar dalam pemikiran fiil atau isim. Kedua-dua ini tergambar dalam pemikiran kita. Cuma kalau yang tergambar berupa pekerjaan, fiil kita namakan, kita kategorikan. Kalau yang tergambar bukan pekerjaan, otomatis isim. Karena kalau bukan putri, putra gitu kan, kalau bahasa kita. Kalau bukan bumi, langit gitu kan. Jadi kalau yang tergambar dalam pemikiran, kalau bukan fiil isim, kalau bukan isim fiil gitu. Oh Kan iya kita. iya. Iya. Ya, kedua-duanya tergambar dalam pikiran. Cuma kalau yang tergambar berupa pekerjaan kita namakan fiil. Kalau yang tergambar bukan pekerjaan, apakah selalu dinamakan isim. Pokoknya yang tergambar dalam pemikiran bukan kata kerja, otomatis itu. Gitu. Bisa dipahami ya sudah? Bisa, Ya. Tengku. Ya, kalau huruf ya tersendiri dia. Kata-kata yang memang sama sekali tidak tergambar dalam pemikiran kita. Mau sehebat mana orang ingin menggambar, mau berhalusinasi atau mau berimajinasi, tetap tidak bisa seorang ilmu untuk menggambarkan yang namanya huruf atau kata pelengkap. Itu. Baik, Ada Tengku. lain? Ada lain? Ada lainnya? Ah. Itu aja, Tengku. Baik. Fadilah, Oda, Melati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Tunggu, Bacut. Ya. Lagi Laisa la'an-lanya berarti huruf kan gua? Kunci. Laisa ala. Ya, Ah, ini Melati. Kalau laisa ala lado, aduh, gigi nggak cukup. Laisa atau la itu. Laisa atau la nggak cukup gigi tadi. Laisa atau la. Ini ya huruf. Karena ini arti mudah-mudahan. Ada moga-moga kita bisa bertemu kembali. Moga-moga artinya. Moga. Ada mudah-mudahan lah. Harapan yang sulit terjadi. Itulah Allah. Misalnya kita mengharapkan seorang yang sudah dimiliki seorang. Itulah Allah pemakaian. Laisa ini bukan huruf fiil. Artinya bukan atau tiada. Bukan tiada. Kalau tiada ya memang tidak bisa kita gambarkan berarti. Tidak bisa kita gambarkan. Kayak mudah-mudahan tidak bisa kita gambarkan berarti huruf. Kalau tiada juga tidak bisa kita gambarkan berarti huruf. Sedangkan laisa bukan tiada maknanya. Tiada boleh itu. Boleh itu bisa kita gambarkan. Boleh tidak bisa kita gambarkan. Nah, nanti uraian ini nanti ada nanti di tahapan kedua ilmu nahu tentang kalimat-kalimat yang hampir-hampir kayak huruf. Ada nanti pelajaran nanti. Nah, yang ini benar huruf, yang ini bukan huruf. Itu. Mana nanti? Masih mau pakai Allah? Nah, pasti mau Allah. La Allah. Kibaan tunggu. Kayak mana tunggu? Batace biji batace endulung. Pengela aku nak umpu. Kan saya awaknya untuk anak hukum. Oh nyo. La Allah itu ya mudah-mudahan. Moga-moga. Ya, jadi la Allah itu harapan penuh.
tetapi berharap kepada yang sulit terjadi ataupun mustahil terjadi. Jadi kalau sehari-hari kita dengan memakai lafaz Allah lah melatih dengan berharap yang tidak mungkin lah. Pakailah kata-kata lainnya bahan juga. Berarti lagi kalau contoh lah undang ya, mudah-mudahan gimana bu Ya, kalau kan dalam nantilah karena dalam bahasa Arab itu adalah Allah, ada laita. Kedua-dua ini artinya sama, mudah-mudahan, ini juga mudah-mudahan. Tapi penggunaannya beda. Kalau ini mudah-mudahan yang sulit terjadi ataupun yang memang tidak akan terjadi, cuma kita berandai-andai saja. Kalau laita ini harapan, mudah-mudahan kita berharap juga kepada yang mungkin terjadi ataupun yang mudah untuk terjadi. Itu perbedaan keduanya. Yang artinya sama, mudah-mudahan juga. Jadi kita tergantung, misalnya melatih, misalnya berharap kepada seseorang yang memang tidak ada harapan untuk melatih, dia pakai Allah lah kalau melatih WA orang tersebut. Ya itu. Ya. Kalau memang orang tersebut ada harapan penuh ya, laita lah nanti ya. Itu kira-kira. Ternyata udah cukup, lebih kurang Ustaz mohon maaf, Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.